guru, profesinya guru di sekolah swasta, dan juga kemudian nge-grab dua sektor itu memukul dia secara telak ya. Grabnya turun, penghasilannya, sekolahnya sebagai guru honorer juga terpukul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini hari-hari ini ada isu yang sangat penting tapi berbahaya, yaitu pertama, tanggal 27 Juli yang lalu itu poster Habib Rizik diinjak-injak dan dibakar ya oleh orang yang jenderal lapangannya, namanya saya nggak sebut, nggak akan saya tampilkan gambarnya, inisialnya BD ya. Terus kemarin itu ada anak muda non muslim, kelihatannya dia yang ngakunya kan, itu membakar bendera Habib Rizik dan Ustadz Abdus Somad ya. Ini dua-duanya memancing kemarahan umat Islam ya, memancing kemarahan umat Islam, dan inilah satu refleksi, satu satu pantulan masyarakat kita yang sakit ya. Keadaan susah, perekonomian susah ya, terus orang itu semacam kehilangan orientasi ya, nilai-nilai tidak jelas pada yang mau dipegangnya. Sejak proses-proses pemilu yang diwarnai oleh kecurangan itu dan narasi-narasi kebohongan begitu meluas di kalangan masyarakat, dan kemudian masyarakat itu terbelah secara politik, secara afiliasi politik sejak Pilpres kemarin. Itu semacam terjadi deorientasi ya, orang kehilangan pegangan mana nilai-nilai yang benar ini dalam proses berbangsa dan bernegara kita. Kemudian sekarang sejak ambisi-ambisi yang besar dari pemerintah, pembangunan ekonomi yang katanya pertumbuhan ekonomi akan meroket, dan ternyata 5 tahun pertama itu tidak beranjak dari 5%, dan sekarang konon diramalkan akan bisa minus karena diperparah ya, dipercepat keruntuhan ekonomi kita itu oleh pandemi corona, dan orang kemudian limbung semua masyarakat karena dihadapkan pada kenyataan susahnya lapangan pekerjaan, dan terjadi PHK di mana-mana, jutaan orang menganggur. Secara faktual berarti jutaan orang miskin menjadi miskin baru karena salah kelola ekonomi, sebagaimana sudah diungkapkan oleh para ahli ya. Dan masyarakat semacam kehilangan tempat berpijak ya, dia akan mengarah kemana, kehilangan pimpinan, kehilangan harapan ketika dia hidup dalam suasana yang sangat sulit ya. Ketika dia melihat kiri kanan tetangganya itu kehilangan pekerjaan satu demi satu, limbung satu demi satu, Gojek juga kehilangan pekerjaan sebagai tulang punggung keluarga. Banyak orang kehilangan pekerjaan, tulang punggung keluarga. Gadis-gadis yang bekerja untuk menghidupi ibu dan adik-adiknya terpaksa harus pulang ke rumahnya kembali di kampung dengan langkah yang gontai dan wajah yang penuh dengan kemuraman ya, dan tidak lagi bisa mengembangkan senyum karena kehilangan pekerjaan, dan tidak tentu nasib masa depan dirinya sendiri dan keluarganya dari segi ekonomi dan posisi sosial di masyarakat. Begitu juga pemuda-pemuda lulusan perguruan tinggi itu banyak yang kehilangan pekerjaan atau susah mencari, memperteguh posisinya di tengah masyarakat, di tengah dunia kerja, karena memang tidak tumbuh lapangan pekerjaan karena ekonomi tidak tumbuh ya. Nah, situasi yang sangat kompleks ini ya, terjadi disorientasi nilai, terjadi dislokasi, membuat orang itu marah ya. Dan sebenarnya marah itu ingin ditumpahkan kepada pemerintah, mungkin begitu, tapi takut ya. Takut ya. Kemudian keparahan yang mudah ditumpahkan hanyalah kepada
sebuah simbol yang memang simbol perlawanan terhadap pemerintah ya, yaitu Habib Rizik dan Ustadz Abdus Somad yang dulu berafiliasi pada kelompok ya politik tertentu. Nah, itu lebih mudah untuk dijadikan sasaran kemarahan, makanya terus bendera itu dibakar ya, bendera Habib Rizik ya. Padahal Habib Rizik itu nggak tahu apa-apa, dia juga nggak bisa pulang ya. Dan pemerintah juga memiliki semacam halusinasi kalau Habib Rizik itu pulang kemudian terjadi chaos ya, masyarakat harus dilindungi. Kalau orang-orang Indonesia yang tergabung dulu dalam ISIS yang sekitar 700 pulang, nanti masyarakat itu akan terjadi begini dan harus dilindungi, kepentingan masyarakat lebih banyak dari pengaruh-pengaruh mereka. Padahal tanpa mereka masyarakat juga sudah tidak terlindungi ya, tidak memiliki pelindungan jaminan kesehatan, tidak terjaga, terlindungi keamanan finansialnya, karena memang kondisi masyarakat itu sedang susah di semua lini, dan pemerintah atau pemimpin tidak bisa memberikan harapan-harapan kepada rakyatnya sendiri, karena memang susah memberikan harapan ketika kenyataan itu memang membuat dia sendiri muram dan kemudian marah-marah terhadap menteri-menterinya ya. Semua terutama pemimpin mengalami semacam kehilangan harapan, padahal dalam Islam sebenarnya kita tidak boleh kehilangan harapannya ya. Jangan berputus asa ya terhadap rahmat Allah, sebenarnya begitu kan. Tapi orang memposisikan ukuran-ukuran ekonomi menjadi segala-galanya, sehingga nilai-nilai spiritual itu seolah-olah diabaikan. Gantungan kepada ekonomi diperkuat, gantungan kepada langit itu begitu lemahnya. Padahal Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Dalam sketsa situasi psikologis dan ekonomi yang penuh kesulitan itu, orang kemudian mudah ya menjadikan Habib Rizik menjadi sasaran kemarahan, posternya dibakar. Begitu juga Ustadz Abdus Somad, satu simbolisasi kemarahannya terhadap keadaan yang dia sendiri sebenarnya tidak tahu harus bagaimana. Jadi kemudian dengan mudahnya dia membuat banner, memprint tokoh yang bisa dijadikan sasaran amarah dengan diinjak-injak dan dibakar. Kemudian yang nggak punya duit tentu cukup di print dengan A3 ya, tidak poster tapi A3 atau A4 warna ya, dari warnet mungkin, yaitu tokoh Habib Rizik dan juga Ustadz Abdus Somad, kemudian dinyalakan dengan korek api yang ada di kantongnya. Ya, orang memiliki ekspresi masing-masing ya. Ulama-ulama juga memiliki ekspresi kekesalan masing-masing, dan dia mengadukannya, membentangkan sayap-sayap harapan hanya kepada Tuhan, hanya kepada Ilahi Robbi. Tetapi orang-orang, kelompok-kelompok masyarakat yang tidak puas dengan keadaan dan nyaris kehilangan harapan, tentu dia akan menghilangkan aspek langit dan cukup dia mengambil api dan membakar orang-orang yang dia perkirakan tidak mungkin bisa membalas dan menangkapnya. Itulah yang terjadi. Kenapa foto dan poster Habib Rizik serta Ustadz Abdus Somad yang nggak tahu apa-apa menjadi sasaran korek api. Ya, saya juga hampir kehilangan harapan ya kalau melihat situasi umum bangsa kita. Makanya hari ini saya menunggu gerobak saya itu tiba untuk jualan dadar gulung, bukan dadar gulung, telur gulung ya. Mendorong gerobak kembali ya, dan menjual telur gulung 1000 itu adalah suatu cara untuk menjaga lampu 5 watt ya, lampu harapan meskipun 5 watt tetap menyala.
Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya, kalau pengen mengatasi keadaan ekonomi kita yang morat-marit ya, yang kata para ahli itu, ekonomi kita itu limbung ya, bergoyang, dan datang corona itu seperti petinju yang sudah limbung itu dikasih satu jab atau uppercut, kata Rizal Ramli, rubuhlah dia. Jadi corona itu mempercepat ekonomi Indonesia itu roboh, karena memang sudah hampir roboh sebelum corona tiba karena miskelola atau mismanagement, kata Rizal Ramli, bukan kata saya gitu. Dan investasi tidak tumbuh, lebih banyak perusahaan-perusahaan itu yang menutup pabriknya dan keluar dari Indonesia, dan tidak ada gantinya yang masuk kecuali mereka membuka kembali usaha dan pabriknya di Vietnam, di Malaysia, di Singapura, dan tidak di Indonesia. Karena tidak di Indonesia mereka menanamkan investasi. Mengapa? Karena nggak ada kepastian hukum di Indonesia. Menurut ahli, menurut kacamata pengusaha-pengusaha asing, kenapa mereka tidak memantapkan langkahnya ya, berinvestasi di Indonesia, sehingga lapangan pekerjaan dan ekonomi itu tidak tumbuh ya. Lapangan pekerjaan baru tidak terbuka karena ekonomi tidak tumbuh, karena investasi secara real tidak terjadi akibat kepastian hukum yang lemah dan tidak menentu. Mungkin itulah yang dulu pernah dikatakan oleh siapa itu, ekonom dari Swedia itu, bahwa negeri kita adalah apa, soft state ya, negeri yang lemah etikanya, lemah segala-galanya, soft state, sehingga mudah bagi petualang-petualang atau pebisnis yang suka merabas hukum itu mengeruk keuntungan di Indonesia, karena berkolaborasi, bersinergi dengan penguasa-penguasa yang juga memainkan hukum ya dengan semau-maunya. Itulah keadaan kita ya, ketika lapisan pemimpin itu tidak bisa dijadikan panutan ya, baik dalam lifestyle hidup sehari-hari, baik dalam sikap mereka terhadap hukum, dan baik dalam praktek-praktek mereka sebagai pejabat publik, sehingga masyarakat semakin putus asa dan mudah marah, karena memang mereka juga sedang kehilangan arah dalam mengelola bangsa dan negara kita. Moga-moga usia Republik yang beberapa hari menjadi 75 tahun itu kita mengenang kembali ya perjuangan para pendiri bangsa kita yang selalu ya meneguhkan, mementingkan nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai pengorbanan ya, dan menomorsekiankan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan politik, dan mendahulukan kedaulatan negerinya. Sebagaimana Jenderal Sudirman berkata, saya lebih suka Indonesia di bom atom daripada kemerdekaan Indonesia kurang dari 100%. Dan kita lihat sekarang yang membuat masyarakat juga marah begitu masifnya, begitu bergelombangnya ya, gelombang tenaga kerja asing Cina komunis itu merambah bibir pantai dan tepi-tepi hutan di Indonesia, dan masyarakat tidak berdaya dengan kebijakan politik yang memberikan karpet merah kepada tenaga kerja asing yang mencemaskan para purnawirawan TNI, Angkatan Darat, dan Polri terhadap situasi yang juga mereka lumpuh, tak berdaya melihat situasi bangsanya sendiri yang sudah nyaris kehilangan kedaulatannya secara 100%. Ya udah gitu aja ya.
Yang penting ini beli kaos Sudirman ini 200.000 untuk mengingatkan pentingnya nilai-nilai kejuangan yang harus dimunculkan pada level kepemimpinan nasional dan pejabat-pejabat publik untuk menjaga NKRI kita ya. Supaya terkesan tidak kita dikendalikan oleh asing, tidak dikendalikan oleh asing, dan rakyat berdaulat di negerinya sendiri. Dan jangan lupa Haji Agus Salim pernah berkata ya, di negeri sendiri jangan kita yang menumpang, dan sekarang kita terasa menumpang di negeri sendiri. Kalau ahli bilang sumber daya alam kita itu cukup untuk memberi makan 270 juta masyarakat atau penduduk Indonesia, dan bisa membiayai kekayaan alam kita itu, bisa membiayai pendidikan seluruh masyarakat Indonesia sampai perguruan tinggi gratis ya, gratis. Tetapi karena salah kelola dan adanya oligarki politik dan oligarki ekonomi, maka kekayaan alam itu, sumber daya alam itu disedot ya oleh pengusaha-pengusaha tertentu yang berkolaborasi dengan pejabat-pejabat tertentu, sehingga kekayaan itu berputar, melingkar, berkembang, menumpuk di antara mereka-mereka saja, sementara sebagian besar rakyat itu hanya mencicipi kue pembangunan dari pinggir-pinggirnya saja, remah-remah yang masih tersisa ya. Kenyataan-kenyataan yang pahit di bidang sosial, kenyataan yang pahit di bidang politik, kenyataan yang pahit ketika kemakmuran dan keadilan itu tidak bisa direngkuh dan terasa semakin jauh, membuat masyarakat tambah sakit dan mudah marah. Ya wis gitu, moga-moga omongan saya itu jelas. Saya sendiri nggak merasa jelas dengan omongan saya. Ya daripada nggak ada yang mau dengerin omongan saya rekam aja. Moga-moga penonton itu bisa mengomentari ya, dan terpaksa melihat video saya. Kalau nggak cocok langsung di ini aja, di skip, tapi iklannya jangan di skip ya. Iklan jangan di skip. Kalau iklannya di skip ya nggak punya duit ya. Jangan lupa yang nggak setuju dengan isi video ini di subscribe ya, di subscribe. Di subscribe. Wah, itu Ustadz Sofyan udah datang, saya tunggu-tunggu dia mau punya HP baru sekarang. Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu guru, profesinya guru di sekolah swasta, dan juga kemudian nge-grab dua sektor itu memukul dia secara telak ya. Grabnya turun, penghasilannya, sekolahnya sebagai guru honorer juga terpukul ya. Dan akhirnya dia akan bicara di depan di ini di Ojo Lali Brother Studio, Ustadz Sofyan. Tunggu ya, nanti ngobrol, ngambil porsinya satu lagi. Wes ya.